لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده. أيها المسلمون أعزني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، كما حيث قال تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya tiada nikmat yang paling utama, tiada nikmat yang paling berharga dalam diri ini melainkan nikmat keimanan, nikmat ketaatan, nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya nilai takwa merupakan buah dan hasil dari keimanan seorang hamba. Untuk itu, marilah kita hiasi perjalanan ini, marilah kita hiasi langkah-langkah ini dengan indahnya nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan seseorang bukan diukur dari banyaknya harta, kemuliaan seseorang bukan diukur dari tingginya jabatan, kemuliaan seseorang bukan diukur dari banyaknya kendaraan yang dia punya. Akan tetapi kemuliaan seorang hamba dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung seberapa tinggi, seberapa dalam, seberapa banyak ketakwaannya, kecintaannya, ketaatannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan itulah yang dapat mengangkat martabat seorang manusia ke arah kemuliaan dan kecemerlangan yang hakiki, terutama di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terpisah hidupnya dari berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lidahnya senantiasa basah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, senantiasa ia berinteraksi dengan Rabb-Nya, melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya bergetar ketika membaca Al-Quranul Karim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman hatinya bergetar ketika menghayati dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia berpikir, sehingga dia menerjemahkan sesuatu, hasil pemikirannya memancarkan manfaat dan kebaikan kepada orang sekelilingnya. Karena itu semua hasil dari interaksi dengan Al-Quranul Karim. Adapun fenomena permasalahannya adalah di sini bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Marilah kita mewaspadai diri, bertanya kepada diri ini, bagaimana intensitas kita, hubungan kita terhadap Al-Quranul Karim. Umat suci, kitab umat suci Islam terbesar, yaitu mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim.
Apakah kitab Al-Quran ini sudah menjadi petunjuk dalam diri kita, sudah menjadi petunjuk pedoman hidup dalam kehidupan kita, atau hanya sekedar hiasan belaka? Maka jika hanya demikian, kita tidak ubahnya ditafsirkan, kita dipermisalahkan dengan seorang unta yang mati kehausan di padang pasir, sedangkan di punuknya terdapat banyak sekali air persediaan. Maka dari itu seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang beriman yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih tidak membaca Al-Qur'anul Karim umpama bagaikan orang yang mempunyai Al-Qur'an di hadapannya, akan tetapi ia tidak bisa memaksimalkan karunia yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana unta tadi, ia mati kehausan di padang pasir, sedangkan air tersebut berada di pundaknya. Orang Islam yang tidak menghayati dan mengamalkan Al-Quran Karim seperti orang yang membawa lampu pijar di malam hari, akan tetapi ia tidak bisa menggunakannya. Seseorang yang jauh dari Al-Quran, walaupun cahaya Al-Quran terang benderang di hadapannya, akan tetapi jika dia tidak menggunakannya, dia terus dalam kesesatan, dalam kegelapan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Berangkat dari problematika tersebut, maka khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada ma'asyiral mu'minin, kepada umumnya, ada 6 cara untuk bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran menjadi sahabat kita, menjadi menemani hidup-hidup kita di dunia sampai ke akhirat. Disingkat dengan sebutan 6T. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, tadabbur Al-Quran, yaitu mendalami, memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, tahfizul Quran, menghafalkan Al-Quran. Tanfizul Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim. Ta'lim wa ta'allum, terus mengajarkan dan belajar Al-Quran. Dan yang keenam, yang terakhir, tahkim bil Al-Quran, menggunakan Al-Quran sebagai sumber pedoman hukum undang-undang dasar dalam setiap lini kehidupan. Poin yang pertama, cara berinteraksi kita dengan Al-Quran Karim, yang pertama adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Cara pertama yang paling efektif untuk mengenal Al-Quranul Karim adalah dengan membacanya setiap hari, membacanya setiap waktu, membacanya setiap saat madal hayat, sepanjang hidup kita. Dengan membaca Al-Quranul Karim, selain akan mendapatkan pahala yang besar, yang azim di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga akan menjadikan hati ini tenang dan tentram, akan menjadikan keluarga tenang dan tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika suatu sekolah, suatu masjid, orang-orang yang dalam membaca Al-Quran lebih-lebih mengamalkannya, akan terjadi ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan. Orang yang suka membaca Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya terbimbing oleh cahaya Al-Quran serta terbimbing dari cahaya keimanan yang dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil, serta menunjukkan jalan kebenaran yang membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Maka dari itu hendaknya kita mempunyai iltizam, kesungguh-sungguhan, azam yang kuat untuk memulai membaca Al-Quran Karim, menyediakan waktu khusus dalam sehari untuk fokus dalam membaca Al-Quran Karim. Langkah yang kedua yaitu tadabbur Al-Quran, yaitu memahami dan mengkaji makna apa yang terdapat dalam isi Al-Quranul Karim. Setelah kita dapat membiasakan diri untuk berinteraksi, memaksakan diri untuk membaca Al-Quranul Karim, maka hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam mentadabburi Al-Quran, membaca artinya, memahami kandungan ayatnya dan setiap apa yang dia baca. Karena ada sebagian umat Islam yang hanya memburu pahala membaca Al-Quran tanpa memahami sedikit pun apa yang dia baca. Maka tidak heran jika fenomena zaman ini, seorang menghafal Al-Quran, seorang yang rajin membaca Al-Quran,
sehari-harinya tidak bersandarkan terhadap Al-Quranul Karim. Maka langkah yang ketiga setelah kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, langkah yang ketiga adalah tahfizul Quran. Hendaknya seorang muslim berusaha dengan maksimal mungkin untuk menghafalkan ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang ayat-ayatnya mudah untuk dihafalkan dan diingat oleh seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan mengabarkan kepada kita semua dalam surat Al-Qamar ayat 17. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Setiap individu muslim hendaknya menghafalkan Al-Qur'an Karim menurut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang mampu menghafalkan satu ayat dalam sehari, hafalkanlah. Ada yang mampu menghafalkan setengah halaman, hafalkanlah. Ada yang mampu menghafalkan satu halaman, hafalkanlah. Berapapun yang kita hafalkan, maka semoga itu istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan menghafalkan Al-Quran selain bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menambahkan, menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, serta kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang ahli dalam Al-Quranul Karim akan berada di kalangan para malaikat yang mulia dan taat. Sedang seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, tersendat-sendat, akan tetapi dia terus mau belajar Al-Quranul Karim, mau memperbaiki bacaannya, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Langkah selanjutnya setelah kita beriltizam untuk menghafalkan Al-Quran, langkah selanjutnya adalah tanfidul Quran, yaitu mengamalkan Al-Quranul Karim, mengamalkan apa yang telah kita baca, mengamalkan apa yang telah kita tadabburi, mengamalkan apa yang telah kita hafalkan. Hal terpenting yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim ialah dengan mengamalkan ayat-ayat yang telah kita pahami, ayat-ayat yang telah kita baca, dan nilai-nilai Al-Quran kita terapkan kepada kehidupan kita. Hukum-hukum yang diajarkan Al-Quran semua bermanfaat bagi umat manusia, karena Al-Quran bukan hanya aspek kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hablum minallah, akan tetapi hablum minan nas. Bagaimana cara interaksi kita, cara bermuamalah kita terhadap sesama manusia. Seperti kewajiban salat 5 waktu, berzakat, berpuasa, haji, berakhlakul karimah, seperti jujur, amanah, menepati janji, tidak berprasangka buruk, dan menyalahgunakan nikmat lidah yang telah Allah berikan, naudzubillah, untuk menghina, mengumpat atau memfitnah. Semua ini merupakan ajaran Al-Quran, dan dengan mengamalkannya, insya Allah manusia akan selamat dunia hingga akhirat. Langkah yang kelima adalah ta'lim wa ta'allum bil Quran, yaitu terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setiap kita, setiap muslim hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib kita, sebagai teman dekat kita, sebagai sahabat sejati kita, teman berinteraksi sehari-hari, dan menjadikan Al-Quran sebagai guru petunjuk dalam permasalahan setiap hidup ini, dalam mengarungi kehidupan kita. Bagi yang mampu, bagi yang belum mampu membaca Al-Quran, maka tidak perlu risau, tidak perlu malu untuk belajar, mulai dari belajar membacanya, hukum-hukum tajwidnya, tafsirul Quran dan sebagainya. Berapapun usia kita, Al-Quran wajib untuk dipelajari, baik bacaannya maupun ajarannya. Sesungguhnya tidak batasan usia untuk seseorang menghafalkan, mempelajari Al-Quranul Karim. Tidak perlu malu dan risau untuk belajar membaca Al-Quran, walaupun hatta sudah berusia lanjut. Karena yang penting adalah bukan seberapa cepat kita membaca Al-Quran, akan tetapi sebagaimana kita perlu mampu dan memahami Al-Quran sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke hadapannya. Bahkan orang yang mau belajar Al-Quran Karim dan semangat untuk mengajarkannya,
sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis masyhur riwayat Bukhari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik dari kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Cara memahami hadis ini adalah khairukum man di sini adalah bermakna tiga. Yang pertama adalah bermakna mufrad, artinya bermakna tunggal. Bagi seorang guru, bagi seorang individu, bagi seorang ayah yang mampu belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Lantas yang kedua adalah bermakna mutsanna. Man di sini bermakna mutsanna, artinya untuk dua orang. Bagi seorang pasangan ayah dan ibu, bagi seorang ketua dan wakil ketua, kepala pemerintahan dan wakil pemerintahan yang mampu membumikan Al-Quran, maka akan menjadi sebaik-baiknya pasangan. Lantas yang ketiga adalah man di sini bermakna jamak, yang artinya jika suatu rumah, suatu keluarga, jika suatu wilayah, suatu daerah, suatu pemerintahan atau bahkan bangsa ketika membumikan Al-Quranul Karim, maka itu akan menjadi sebaik-baiknya keluarga, akan menjadi sebaik-baiknya pemerintahan, akan menjadi sebaik-baiknya bangsa. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa beriltizam, untuk selalu belajar dan mengamalkan Al-Quran. Langkah yang terakhir setelah kita tilawah Al-Quran, tahfidul Quran, tadabbur Al-Quran, tanfidul Quran, ta'lim wa ta'allum. Langkah yang keenam yang terakhir adalah tahfidul Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sumber hukum dalam kehidupan kita. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ia merupakan sumber hukum atau undang-undang yang harus ditaati dan dipatuhi. Ia juga merupakan pedoman hidup yang menuntun manusia ke jalan yang benar dan lurus. Seluruh peri kehidupan kita haruslah bersandar berlandaskan Al-Quranul Karim. Dalam bidang apapun, dalam bidang ekonomi, bersandarlah kepada Al-Quranul Karim, seperti menunaikan zakat, menjauhi perniagaan yang berasaskan riba, tidak boros, tidak menipu, dan menanamkan nilai kasih sayang sesama manusia dalam berniaga, lebih-lebih khususnya terhadap umat muslim. Dalam bidang sosial pun kita diajarkan dalam Al-Quran Karim untuk cinta kedamaian, bekerja sama, bertoleransi, menghormati hak tetangga, tidak mementingkan diri sendiri, tidak merampas hak orang lain, dan tidak menganiaya atau menzaliminya sedikit pun. Demikianlah 6 cara berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan. Bagi yang mampu membaca 1 hari 1 halaman, maka istiqomahlah. Yang mampu membaca 1 juz dalam sehari, istiqomahlah. Yang mampu menghafalkan 1 juz dalam sebulan, maka istiqomahlah. Yang mampu menghafalkan setengah juz Al-Quran dalam sebulan, maka laksanakanlah. Bagi yang mampu menghafalkan 1 ayat pun dalam sehari, maka hafalkanlah. Jika 1 ayat pun tidak mampu kita baca, waspadailah kepada dirinya. Sudah berapa banyak noda hitam dan maksiat tingkat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Al-Quran tidak mampu kita ucapkan, sehingga ayat-ayat Al-Quran tidak mampu kita lanjutkan. Bahkan bukan kita yang tidak mampu membaca Al-Quran, jangan-jangan Al-Quran yang tidak mampu untuk kita baca, yang tidak sudi untuk kita baca. Maka bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah untuk membaca Al-Quran Karim. Betapa indahnya ketika kita seandainya terlalu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari pertangkiman berat di yaumil akhir, ketika dosa kita terlalu banyak, hingga kita terlalu banyak, maka ketika Allah ingin menjebloskan kita ke dalam nerakanya, ada yang menepuk pundak kita. Wahai sahabatku, mau kemana kamu? Marilah kita bersamaku ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah sahabatmu yang senantiasa kau baca di dunia hingga aku pada saat ini menolongmu. Alangkah indahnya ketika Al-Quran dapat menjadi syafaat kepada kita di dunia maupun sampai di akhirat. Di bawah naungan Al-Quran,
niscaya kita dapat meraih kedamaian, kesejahteraan dan ketenangan. Dan pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, ahli Al-Quran, keluarga Allah yang terpilih. Dan semoga generasi kita, bangsa kita membumikan Al-Quranul Karim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan golongan orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصديق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أيها الحاضرون عزني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز فمن اتقى، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عظيما: إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المخلصين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المسلمين. اللهم سهل أمورنا، اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور معهدنا وأمور مدرستنا وأمور مسجدنا هذا الميزان وأمور بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.